Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Quranic Healing. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, salah satu karunia Allah yang diberikan kepada hambanya adalah menugaskan para malaikat khusus mendatangi rumah-rumah yang telah dipilihnya. Rumah yang didatangi malaikat maka akan senantiasa mendapatkan doa dari malaikat agar Allah akan memberikan ampunan, rahmat, ketenangan, dan memberikan cahaya kebenaran kepada para penghuni rumah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 43 yang artinya, dialah yang telah memberikan rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampun untukmu agar dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ada beberapa amalan yang hendaknya dilakukan oleh penghuni rumah yang bisa membuat para malaikat mendatangi rumah mereka. Berikut 9 ciri-ciri rumah yang didatangi malaikat. Cara mengundang malaikat ke rumah. Yang pertama, rumah yang digunakan untuk banyak berzikir. Rasulullah bersabda, tidaklah sekali-kali suatu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan akan diturunkan rahmat, ketenangan kepada mereka. Yang kedua, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran. Beberapa sahabat dan beberapa tabi'in memberikan penjelasan tentang hal ini bahwa sesungguhnya rumah itu terasa lapang bagi penghuninya, didatangi malaikat, dijauhi setan, dan dilimpahkan kebaikan jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Yang ketiga, rumah yang digunakan untuk menanti sholat ke sholat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat berdoa kepada salah seorang dari kalian selama ia masih berada di majlisnya, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya selama ia tidak berhadas, tidak batal wudu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, rumah yang banyak digunakan untuk bersedekah. Rasulullah bersabda, saat hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti berinfak. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang enggan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, rumah yang digunakan untuk belajar dan menambah pengetahuan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam, rumah yang digunakan untuk banyak mendoakan saudara-saudaranya yang tidak berada dekat di sisinya. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya dari jauh itu mustajab. Di sisi kepalanya ada para malaikat yang setiap dia berdoa tentang kebaikan untuknya, maka para malaikat yang ditugaskan tersebut berkata, amin, semoga kamu mendapatkan hal yang sama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, istri solehah yang taat dan melayani suami dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa Jibril datang kepada beliau dan berkata, ini Khadijah datang kepadamu membawa makanan atau minuman, sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya dan dariku, dan beritakanlah kepadanya dengan rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-8, rumah yang tidak terdapat patung dan anjing. Hadis menjelaskan bahwa
Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ketahuilah kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." Hadis riwayat Muslim. 9. Rumah yang penghuninya meneladani kehidupan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang ada di tangannya, bahwa seandainya kalian senantiasa berada seperti apa yang ada padaku dan selalu berzikir, niscaya para malaikat menyalami kalian di atas tempat tidur kalian dan di dalam perjalanan kalian." Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.